belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan cerita rakyat adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi yang beribu kota di Semarang ini memiliki banyak cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Salah satu cerita rakyat yang melegenda adalah kisah tentang Joko Tingkir, seorang pemuda yang di kemudian hari menjadi pemimpin di salah satu kerajaan besar Nusantara, yaitu Kesultanan Pajang. Kisah legenda Joko Tingkir bermula dari seseorang yang bernama Ki Ageng Tingkir. Suatu malam, dalam tidurnya, Ki Ageng Tingkir bermimpi mendengar suara yang menyuruh untuk memetik kelapa muda yang tumbuh di samping rumahnya dan meminum airnya hingga habis seketika. Pagi harinya, Ki Ageng Tingkir segera bangun dari tidurnya. Dengan cepat, Ki Ageng Tingkir segera menuju ke pohon kelapa di samping rumahnya. Ki Ageng Tingkir heran melihat pohon kelapa yang seharusnya belum berbuah itu terlihat satu buah kelapa muda yang sangat besar. Hanya ada satu kelapa muda. Ki Ageng Tingkir segera mengupas kelapa muda tersebut dan melihat airnya sangat banyak. Ki Ageng meletakkan kelapa muda yang sudah dikupas di atas meja. Rencananya, air kelapa muda tersebut akan diminum setelah mengembalakan kerbau, sehingga bisa langsung dihabiskan. Ki Ageng Tingkir kemudian pergi menggembalakan kerbaunya ke sawah. Ketika Ki Ageng Tingkir sedang menggembalakan kerbaunya, datanglah kerabatnya yang bernama Ki Ageng Pengging. Karena Ki Ageng Tingkir sedang tidak ada di rumah, maka Ki Ageng Pengging hanya ditemui oleh Nyi Ageng Tingkir. Nyi Ageng Tingkir yang belum memasak pun kebingungan mencari makanan dan minuman untuk disuguhkan kepada Ki Ageng Pengging. Secara tidak sengaja, Nyi Ageng Tingkir melihat sebuah kelapa muda yang sudah siap diminum. Tanpa menunggu lama, Nyi Ageng Tingkir segera memberikan kelapa muda tersebut kepada Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging yang kehausan setelah menempuh perjalanan jauh pun segera menghabiskan air kelapa muda tersebut. Nyi, selama menunggu Kang Mas Tingkir, aku minta izin istirahat dulu di balai-balai ini. Silahkan Ki, aku akan memasak dulu di dapur. Dimas Pengging, rupanya engkau yang datang. Sudah lamakah engkau menunggu? Belum lama Kakang Tingkir. Sama Mbak Yu, aku sudah disuguhi kelapa muda yang segar. Kelapa muda? Iya Kang Mas, kenapa dengan kelapa muda itu? Engkau sepertinya terkejut. Mari kita duduk dulu Dimas Pengging. Aku akan memberitahu tentang kelapa muda itu. Ki Ageng Tingkir menceritakan tentang mimpinya kepada Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging mendengarkan dengan seksama. Maafkan aku Kang Mas Tingkir, aku tidak tahu tentang kelapa muda itu. Aku hanya menerimanya dari Mbak Yu. Tidak jadi mengapa Dimas. Istriku juga tidak tahu menahu tentang kelapa muda itu. Mungkin sudah menjadi takdir Tuhan bahwa kelak keturunanmu lah yang menjadi pemimpin di tanah Jawa. Pintaku hanya satu. Jika kelak keturunanmu sudah menjadi pemimpin, jangan lupakan juga keturunanku. Berilah keturunanku tempat yang layak di samping pemimpin. Begitulah, baik Ki Ageng Tingkir maupun Ki Ageng Pengging adalah dua sosok yang sangat bijaksana dan berhati luas. Mereka saling menerima takdir yang sudah terjadi dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lainnya. Setelah pembicaraan tersebut, Ki Ageng Pengging pun mohon pamit kepada Ki Ageng Tingkir. Beberapa bulan kemudian,
istri Ki Ageng Pengging hamil tua. Nyi Ageng Pengging yang sedang hamil tua menginginkan melihat wayang beber. Ki Ageng Pengging pun mengundang dalang wayang beber. Ki Ageng Pengging tidak lupa juga mengundang Ki Ageng Tingkir dan Nyi Ageng Tingkir. Ketika sedang menonton wayang beber, Nyi Ageng Pengging tiba-tiba ingin melahirkan. Dengan dibantu Nyi Ageng Tingkir, Nyi Ageng Pengging akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki tersebut digendong oleh Ki Ageng Tingkir. Dimas Pengging, anakmu ini kelak akan menjadi pemimpin di tanah Jawa. Kang Mas Tingkir, aku memintamu agar memberi nama untuk anakku ini. Karena anakmu lahir ketika ada pagelaran wayang beber, maka aku beri nama dia Mas Karebet. Beberapa tahun kemudian, Ki Ageng Tingkir wafat. 10 tahun setelah meninggalnya Ki Ageng Tingkir, pasukan Kesultanan Demak datang untuk menangkap Ki Ageng Pengging karena dituduh memberontak. Ki Ageng Pengging meninggal karena melawan. Kematian Ki Ageng Pengging membuat Nyi Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah Nyi Ageng Pengging meninggal dunia, Mas Karebet muda kemudian diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Nyi Ageng Tingkir. Mas Karebet tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai. Melihat bakat dan kepandaian yang ada dalam diri Mas Karebet, Nyi Ageng Tingkir pun menyarankan kepada anak angkatnya tersebut agar berguru kepada Ki Ageng Sela. Mas Karebet menuruti saran ibu angkatnya. Tidak berapa lama kemudian Mas Karebet berguru kepada Ki Ageng Sela. Sebagai pemuda yang cakap, Mas Karebet mampu menyerap dengan baik semua ilmu yang diajarkan oleh Ki Ageng Sela. Di bawah bimbingan Ki Ageng Sela, Mas Karebet menguasai berbagai ilmu dari tata pemerintahan hingga bela diri. Karena Mas Karebet berasal dari desa Tingkir, Ki Ageng Sela kemudian memberi julukan Mas Karebet dengan nama Joko Tingkir. Suatu hari, Ki Ageng Sela memanggil Joko Tingkir dan mengajaknya berbicara empat mata. Karebet, kamu sudah bertahun-tahun belajar di sini. Semua ilmuku sudah kuberikan kepadamu, tidak kurang dan tidak lebih. Aku memintamu agar segera mengabdikan diri pada Kesultanan Demak. Di sana, semua ilmu yang kamu miliki bisa kamu amalkan. Jika itu yang menjadi perintah Eyang Guru Sela, Ananda siap melaksanakannya. Sebelum berangkat menuju Kesultanan Demak, Joko Tingkir pun tidak lupa meminta restu kepada Nyi Ageng Tingkir. Ibunda, Eyang Guru Sela meminta agar Ananda mengabdi kepada Kesultanan Demak. Sebelum hamba memenuhi permintaan Eyang Guru, maka Ananda mohon doa restu kepada Ibunda. Karebet, kamu sudah besar dan saatnya berbakti untuk masyarakat. Ibu merestui pengabdianmu untuk Kesultanan Demak. Ibu hanya berpesan, jagalah diri baik-baik dan berbaktilah dengan ikhlas untuk negerimu. Terima kasih Ibunda. Hanya dengan restu Ibunda, Ananda menjadi ikhlas mengabdi. Karebet, ibu punya saudara jauh di Kesultanan Demak. Namanya Ki Ganjur. Sesampainya di Demak, temuilah beliau. Ki Ganjur akan membantumu selama di Demak. Setelah mendapatkan restu dari ibu angkatnya, Joko Tingkir segera berangkat menuju Demak yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Trenggono. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir segera mencari rumah Ki Ganjur. Jadi, kamu anak angkat Kang Mas dan Bayu Tingkir. Besok aku akan mengantarmu ke istana Kesultanan Demak. Dengan bantuan Ki Ganjur, Joko Tingkir pun diterima sebagai prajurit Kesultanan Demak. Karena kecakapan dan ketinggian ilmu yang dimiliki oleh Joko Tingkir, tidak lama kemudian Sultan Trenggono memanggilnya dan memberinya jabatan baru. Karebet, selama ini kamu sangat cakap sebagai prajurit Demak. Karena itu, aku memberi jabatan baru sebagai Panglima Prajurit Tamtama. Aku harap engkau tidak meninggikan dirimu. Namun, kamu harus tetap taat pada perintah Sultan dan bijaksana dalam mengemban tugas sebagai Panglima Prajurit Tamtama. Joko Tingkir pun menjalankan tugas baru dari Sultan Trenggono. Salah satu tugasnya adalah menyeleksi calon prajurit Tamtama. Suatu hari, seorang bernama Dadung Awuk datang ke Demak dan ingin mendaftar menjadi prajurit. Namun dia malah menolak seleksi
dan menantang Joko Tingkir. Aku datang untuk menjadi prajurit. Panggil orang yang namanya Joko Tingkir. Katanya dia paling sakti di sini. Biarkan aku menjajal ilmunya. Aku orang yang kamu cari. Jika kamu ingin menjadi prajurit, ikutilah aturan yang ada. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan pergi dari sini. Joko Tingkir yang telah menjabat sebagai panglima prajurit Tamtama pun mencoba menahan diri dan berbicara baik-baik kepada Dadung Awuk. Namun kesabaran Joko Tingkir pun ada batasnya. Dia terpancing dan meladeni tantangan berkelahi Dadung Awuk. Tidak lama bagi Joko Tingkir untuk mengalahkan Dadung Awuk. Tetapi sepertinya Joko Tingkir tidak bisa mengendalikan kemarahannya hingga akhirnya malah membunuh Dadung Awuk. Peristiwa tewasnya Dadung Awuk membuat marah Sultan Trenggono. Joko Tingkir dianggap tidak mampu memikul tanggung jawab sebagai panglima prajurit Tamtama. Sultan Trenggono kemudian memecat dan mengusir Joko Tingkir. Dengan terpaksa, Joko Tingkir meninggalkan istana Kesultanan Demak. Banyak prajurit Demak yang sedih dengan kepergian Joko Tingkir. Setelah meninggalkan Demak, Joko Tingkir memilih mengembara hingga sampai ke hutan di Pegunungan Kendeng. Setelah lelah berjalan jauh, Joko Tingkir beristirahat di bawah sebuah pohon. Ketika sedang beristirahat itulah, Joko Tingkir didatangi oleh seorang kakek-kakek. Anak muda, siapakah kamu? Kenapa sampai ke tempat ini? Joko Tingkir pun menceritakan siapa dirinya hingga bisa sampai ke tempat itu. Ki Ageng Butuh terkejut setelah mengetahui siapa sebenarnya pemuda di depannya. Ternyata kamu anak dari Kang Mas Pengging. Ki Ageng Butuh ternyata masih saudara dari Ki Ageng Pengging, ayah dari Joko Tingkir. Ki Ageng Butuh membawa Joko Tingkir ke rumahnya. Ki Ageng Butuh juga mempertemukan Joko Tingkir dengan Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang ternyata juga masih bersaudara dengan Ki Ageng Pengging. Pertemuan tidak terduga Joko Tingkir dengan Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang membuatnya mendapatkan ilmu lebih banyak. Kedua saudara dari ayahnya tersebut menurunkan semua ilmu mereka kepada Joko Tingkir. Setelah beberapa lama mendapatkan ilmu dari kedua saudara ayahnya, oleh Ki Ageng Butuh, Joko Tingkir disuruh pergi ke Banyu Biru. Karebet, ilmu yang kamu dapatkan dari kami sudah cukup. Sekarang saatnya kamu pergi ke desa Banyu Biru. Temuilah Ki Ageng Banyu Biru dan belajarlah darinya. Sesampainya di Banyu Biru, Joko Tingkir segera menemui Ki Buyut Banyu Biru. Joko Tingkir menyampaikan pesan dari Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang kepada Ki Buyut Banyu Biru. Mas Karebet, kamu tidak hanya kuangkat menjadi murid, tetapi juga kujadikan dirimu sebagai anak angkat. Dengan demikian, kamu bersaudara juga dengan Mas Manca, yang terlebih dahulu menjadi anak angkatku. Selama di Banyu Biru, Joko Tingkir berlatih dengan sangat giat. Ilmu yang didapatkannya semakin bertambah. Setelah Joko Tingkir berlatih selama beberapa bulan, Ki Buyut Banyu Biru memanggil Joko Tingkir. Mas Karebet, sudah saatnya Ananda kembali ke Demak. Tunjukkan kehadiranmu di depan Sultan Trenggono. Di musim penghujan sekarang, Sultan akan berada di Istana Prawoto. Aku akan memberimu segenggam tanah Siti Sanga. Tanah ini masukkan ke dalam mulut kerbau Danu, dan kerbau tersebut akan mengamuk menghancurkan Istana Prawoto. Hanya Mas Karebet yang bisa menghentikan kerbau tersebut. Sultan Trenggono pasti akan meminta Mas Karebet untuk menghentikan kerbau Danu. Cukup keluarkan lagi tanah Siti Sangar dari mulutnya, maka kerbau tersebut akan tenang kembali. Di seluruh Demak tidak ada yang bisa menghentikan kerbau Danu. Hanya Mas Karebet yang bisa melakukannya. Ki Buyut Banyu Biru juga menyuruh Mas Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila untuk menemani Joko Tingkir. Mas Karebet, mulai dari sekarang, Mas Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila akan menemanimu. Jangan sampai kalian berempat berpisah. Kalian berempat akan saling membantu dan menjaga ketika Mas Karebet menjadi pemimpin di Tanah Jawa. Ki Buyut Banyu Biru akhirnya harus berpisah dengan 4 muridnya.
Beliau lega karena telah menyiapkan seorang calon pemimpin di tanah Jawa. 4 murid Ki Buyut Banyu Biru tersebut menuju Demak dengan menggunakan rakit menyusuri Sungai Dengkeng. Menjelang sore hari, rakit yang membawa ke-4 murid Ki Buyut Banyu Biru tersebut sampai di sebuah kedung yang dikenal dengan nama Kedung Srengenge. Tiba-tiba, tanpa disadari oleh Joko Tingkir dan 3 sahabatnya, mereka dihadang oleh gerombolan penjahat yang dipimpin oleh Baurekso dan Jalu Mampang. Terjadi perkelahian yang seru karena ke-4 murid Ki Buyut Banyu Biru tersebut dikeroyok oleh gerombolan penjahat yang jumlahnya jauh lebih banyak. Joko Tingkir yang paling sakti di antara sahabat-sahabatnya melawan Jalu Mampang, jagoan dalam gerombolan penjahat tersebut. Sedangkan Mas Manca menghadapi pemimpin gerombolan penjahat Baurekso. Ki Wuragil dan Ki Wila dikeroyok oleh anak buah gerombolan itu yang jumlahnya sangat banyak. Ke-4 murid Ki Buyut Banyu Biru tersebut berhasil mengalahkan gerombolan penjahat pimpinan Baurekso. Sebagian anak buah Baurekso tewas dan sisanya melarikan diri. Ampuni kami, Kisanak. Kami mengaku kalah. Kami akan tunduk pada perintah Kisanak. Jika kalian mengaku takluk, maka doronglah rakit ini sampai ke Demak. Rombongan murid Ki Buyut Banyu Biru akhirnya sampai di Demak. Joko Tingkir membebaskan Baurekso dan Jalu Mampang serta menyuruh mereka agar kembali menjadi orang baik dan berhenti merampok. Baurekso dan Jalu Mampang menyanggupi permintaan Joko Tingkir. Joko Tingkir segera melaksanakan pesan Ki Buyut Banyu Biru. Diam-diam, Joko Tingkir menyelinap ke kandang kerbau Danu dan memasukkan tanah Siti Sangar ke dalam mulutnya. Kerbau Danu yang mulutnya telah dimasuki tanah Siti Sangar tiba-tiba mengamuk. Banyak bangunan yang dihancurkan, termasuk Istana Prawoto. Sultan Trenggono juga tidak bisa berbuat apa-apa. Para prajuritnya kewalahan dan kocar-kacir menghadapi kerbau Danu. Kerbau Danu telah mengamuk selama 3 hari 3 malam. Ketika malam tiba, kerbau Danu masuk ke dalam hutan. Paginya, kerbau Danu kembali masuk kota dan menghancurkan apa saja yang ditemuinya. Pada hari ketiga, Sultan Trenggono melihat Joko Tingkir berjalan tenang di alun-alun, padahal kerbau Danu sedang mengamuk di dekatnya. Melihat Joko Tingkir yang tidak terganggu oleh amukan kerbau Danu, maka Sultan Trenggono pun memanggilnya. Karebet, jika kamu bisa menjinakkan kerbau Danu itu, maka aku akan mengampunimu dan jabatan Panglima Tentara Tamtama akan kukembalikan padamu. Siap Yang Mulia Sultan, perintah Paduka akan hamba laksanakan. Joko Tingkir segera menghadapi kerbau Danu. Mas Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila membantu mengepung kerbau itu. Joko Tingkir berkali-kali terkena tanduk dan diseruduk oleh kerbau Danu. Meskipun badannya penuh luka, namun Joko Tingkir tetap segar bugar menghadapi kerbau Danu. Pada sebuah kesempatan, Joko Tingkir berhasil memukul leher kerbau Danu. Tanah Siti Sangar keluar dari mulut kerbau itu. Seketika, kerbau Danu menjadi jinak kembali. Joko Tingkir tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika kerbau Danu mulai diam, Joko Tingkir menampar dengan keras kepala kerbau Danu hingga pecah. Kerbau Danu itu pun mati seketika. Sesuai janjinya, Sultan Trenggono mengembalikan jabatan Panglima Prajurit Tamtama kepada Joko Tingkir. Mas Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila pun menjadi pembantu kepercayaan Joko Tingkir. Joko Tingkir mematuhi semua perintah Sultan Trenggono. Kerajaan Demak menjadi aman dan lebih makmur. Joko Tingkir berjasa besar bagi Kesultanan Demak. Karena jasanya yang besar, Sultan Trenggono pun mengangkat Joko Tingkir menjadi Bupati Pajang. Setelah menjadi bupati, Joko Tingkir bergelar Adipati Hadiwijaya. Sebagaimana pesan Ki Buyut Banyu Biru, Mas Manca, Ki Wuragil, dan Ki Wila terus mendampingi Joko Tingkir. Joko Tingkir bukan hanya diangkat menjadi Bupati Pajang. Sultan Trenggono menikahkan Joko Tingkir dengan salah satu putrinya, Ratu Cempaka Mas. Joko Tingkir berhasil menjalankan tugasnya sebagai Bupati Pajang.
Dengan dukungan Pajang, Kesultanan Demak semakin memiliki wibawa dan banyak wilayah-wilayah lainnya menyatakan bergabung dengan Demak. Ketika Demak berada di puncak kejayaannya, Sultan Trenggono wafat. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Kesultanan Demak kemudian dipimpin oleh putra mahkota Sunan Prawoto. Sunan Prawoto tidak lama memimpin karena dibunuh oleh Aryo Penangsang. Sangat berhasrat dengan kekuasaan, Aryo Penangsang Bupati Jipang Panolan tega membunuh Sunan Prawoto yang masih sepupunya sendiri. Setelah membunuh Sultan Demak, Aryo Penangsang terus berusaha merebut kekuasaan para bupati bawahan Demak. Pangeran Kalinyamat, Bupati Jepara yang juga masih saudaranya pun tewas di tangan Aryo Penangsang. Sasaran Aryo Penangsang selanjutnya adalah Joko Tingkir atau Bupati Pajang. Aryo Penangsang yang mengetahui kesaktian Joko Tingkir tidak berani menghadapinya secara langsung. 2 orang pembunuh sakti disewanya untuk membunuh Joko Tingkir. Namun Joko Tingkir masih terlalu sakti bagi kedua pembunuh tersebut. Kedua pembunuh itu takluk di tangan Joko Tingkir. Joko Tingkir ternyata tidak membunuh orang-orang suruhan Aryo Penangsang. Kedua pembunuh itu justru dijamu dengan sangat baik oleh Joko Tingkir. Hal ini dilakukan untuk mempermalukan Aryo Penangsang. Dalam situasi kesultanan yang sedang genting tersebut, Ratu Kalinyamat, istri dari mendiang Pangeran Kalinyamat, mendatangi Joko Tingkir. Adipati Pajang, melihat situasi kesultanan yang sedang genting sekarang, tidak ada jalan selain membunuh Aryo Penangsang. Kamulah yang paling bisa melakukannya, karena kesaktian Aryo Penangsang masih di bawahmu. Aku akan memikirkan caranya, Mbak Yu Kalinyamat. Bagaimanapun, aku tidak enak hati membunuh Aryo Penangsang secara langsung. Dia masih keluarga dari almarhum Sultan Trenggono. Joko Tingkir akhirnya menemukan cara untuk membunuh Aryo Penangsang. Bupati Pajang tersebut membuat sayembara untuk membunuh Aryo Penangsang. Bagi yang bisa melakukannya akan diberi kekuasaan di Pati dan Mataram. Hanya ada 2 orang yang berani mengikuti sayembara tersebut, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Ki Ageng Pemanahan sendiri merupakan cucu dari Ki Ageng Sela yang juga salah satu guru dari Joko Tingkir. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi segera menyiapkan strategi untuk menghabisi Aryo Penangsang. Dalam menyusun strategi ini, Ki Juru Martani yang merupakan kakak ipar dari Ki Ageng Pemanahan membantu mereka. Strategi yang disusun Ki Juru Martani berhasil. Ahli strategi tersebut mengetahui bahwa Aryo Penangsang akan hilang kesaktiannya jika menyeberangi Sungai Bengawan Sore. Ki Ageng Pemanahan menunggang kuda betina sehingga akan menarik perhatian kuda jantan yang dinaiki Aryo Penangsang. Begitu Ki Ageng Pemanahan menaiki kudanya di seberang Sungai Bengawan Sore, kuda jantan yang dinaiki Aryo Penangsang langsung berlari menyeberangi sungai mengejarnya. Setelah Aryo Penangsang tewas, Ratu Kalinyamat menyerahkan tahta Demak kepada Joko Tingkir. Pusat pemerintahan dipindah ke Pajang. Joko Tingkir resmi menjadi raja baru dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sesuai pesan Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir sebagai raja di Kesultanan Pajang juga didampingi oleh para sahabatnya. Mas Manca diangkat menjadi patih dengan gelar Patih Mancanegara. Ki Wila dan Ki Wuragil diangkat menjadi menteri dengan gelar Ngabehi. Sesuai dengan sayembara yang diadakan oleh Joko Tingkir, maka tanah Pati diberikan kepada Ki Panjawi. Setelah mendapatkan tanah tersebut, Ki Panjawi bergelar Ki Ageng Panjawi. Namun tanah Mataram yang dijanjikan kepada Ki Ageng Pemanahan belum juga diberikan. Bertahun-tahun setelah tewasnya Aryo Penangsang, Joko Tingkir belum juga memberikan tanah Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan. Sultan Hadiwijaya sepertinya sengaja menunda memberikan tanah tersebut, namun Ki Ageng Pemanahan merasa sungkan menagihnya. Alasan penundaan tersebut ternyata berdasarkan ramalan Sunan Prapen ketika penobatan Joko Tingkir sebagai Sultan Pajang. Ketika itu di depan Joko Tingkir diramalkan bahwa di tanah Mataram akan muncul kerajaan besar melebihi Pajang. Untuk menengahi situasi ini, Sunan Kalijaga yang merupakan guru dari Joko Tingkir dan Ki Ageng Pemanahan pun memberikan jalan keluar. Angger Mas Karebe, sebagai Sultan, sudah seharusnya memenuhi janji yang telah diucapkan. Sultan adalah panutan bagi rakyatnya.
Bagaimana rakyatnya bisa mempercayai sultan mereka jika mengingkari janji yang dibuatnya sendiri? Setelah menemui Joko Tingkir, Sunan Kalijaga pun menemui Ki Ageng Pemanahan. Setelah Ki Ageng Pemanahan mengucapkan janji setia kepada Kesultanan Pajang, maka Tanah Mataram pun diberikan oleh Sultan Hadiwijaya. Tanah Mataram merupakan bekas kerajaan Hindu yang sudah ditutupi hutan yang dikenal dengan nama Alas Mentau. Ki Ageng Pemanahan kemudian bergelar Ki Ageng Mataram. Suatu hari, Ki Ageng Pemanahan bertemu dengan Sunan Prapen. Sunan Prapen mengatakan sebuah ramalan bahwa kelak Mataram melalui keturunan Ki Ageng Pemanahan akan mengalahkan Kesultanan Pajang. Sultan Hadiwijaya juga mengetahui ramalan tersebut dan hatinya menjadi lebih tenang karena mengetahui bahwa pengganti Kesultanan Pajang akan diteruskan oleh kerabatnya sendiri. Tidak lama kemudian, Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia. Posisinya sebagai Ki Ageng Mataram digantikan oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya sendiri merupakan keluarga dari Sultan Hadiwijaya karena menjadi anak angkatnya selama masih menjadi Bupati Pajang. Sutawijaya diberikan keleluasaan untuk tidak menghadap selama setahun penuh oleh Sultan Hadiwijaya. Namun setelah setahun berlalu, Sutawijaya ternyata tidak pernah menghadap ke Pajang. Sultan Hadiwijaya yang merasa harus bersabar terhadap anak angkatnya tersebut, kemudian mengutus dua sahabatnya, Ki Wila dan Ki Wuragil menemui Sutawijaya. Meskipun Sutawijaya menunjukkan gelagat ingin memberontak, tetapi Ki Wila dan Ki Wuragil yang bijaksana menyampaikan perkembangan Mataram secara halus untuk menenangkan hati Sultan Hadiwijaya. Tahun demi tahun berlalu, Sultan Hadiwijaya mendengar Mataram berkembang sangat pesat. Sultan Hadiwijaya kemudian mengirim utusan ke Mataram. Kali ini yang diutus adalah Pangeran Benowo yang juga putra mahkota Kesultanan Pajang, Patih Mancanegara, dan Bupati Tuban yang bernama Arya Pamalat. Sesampainya di Mataram, utusan Kesultanan Pajang disambut dengan pesta yang mewah. Sekembalinya ke Pajang, Arya Pamalat melaporkan tentang tingkah laku Sutawijaya yang dinilainya kurang sopan dan memiliki keinginan memberontak. Suatu hari, Raden Pabelan yang masih keponakan dari Sutawijaya dihukum mati karena kedapatan menyelinap ke Keputren untuk menemui Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan Hadiwijaya. Tumenggung Mayang, ayah dari Raden Pabelan yang terbukti membantu anaknya menyelinap ke dalam Keputren, dihukum buang ke Semarang. Ibu Raden Pabelan yang masih adik dari Sutawijaya datang ke Mataram untuk meminta bantuan kepada kakaknya. Sutawijaya kemudian mengirim pasukannya untuk merebut Tumenggung Mayang yang sedang dalam perjalanan menuju ke pembuangan di Semarang. Peristiwa pembebasan Tumenggung Mayang membuat Sultan Hadiwijaya terpaksa menyatakan perang kepada Mataram. Pasukan Pajang dalam jumlah besar berkemah di tepian Kali Opak, wilayah Prambanan. Perang besar pun berkecamuk. Pasukan Pajang dalam jumlah yang lebih besar menghadapi pasukan Mataram. Ketika perang terjadi, tiba-tiba gunung berapi meletus. Laharnya turun melewati Kali Opak dan menerjang perkemahan pasukan Pajang. Sultan Hadiwijaya sangat terpukul melihat pasukannya diterjang lahar gunung Merapi. Sultan Hadiwijaya memutuskan menarik mundur pasukannya yang tersisa. Dalam perjalanan pulang menuju Pajang, Sultan Hadiwijaya singgah berziarah ke makam Sunan Tembayat. Namun, Sultan Hadiwijaya gagal membuka pintu gerbang makam. Hal ini membuat Sultan Hadiwijaya memiliki firasat bahwa ajalnya telah dekat. Di perjalanan setelah pemakaman Sultan Tembayat, tiba-tiba Sultan Hadiwijaya jatuh dari gajah yang ditungganginya. Akibat terjatuh dari gajah, Sultan Hadiwijaya harus melanjutkan perjalanannya dengan cara ditandu. Sesampainya di Pajang, sakit Sultan Hadiwijaya semakin parah. Beliau kemudian memanggil Pangeran Benowo dan putra-putri lainnya. Anak-anakku, usiaku sudah tidak lama lagi. Aku akan memberikan pesan terakhir untuk kalian, terutama untuk kamu Benowo, sebagai putra mahkota. Sutawijaya, bagaimanapun adalah anak angkatku. Dia adalah putra tertua sekaligus kakak dari Benowo.
Perang antara Pajang dan Mataram adalah takdir yang sudah digariskan oleh Tuhan. Karena itu, jangan sampai di antara kalian ada yang membenci, apalagi memiliki dendam kepada Sutawijaya. Sultan Hadiwijaya yang dikenal juga dengan sebutan Joko Tingkir dan punya nama asli Mas Karebet, akhirnya meninggal dunia. Sesuai dengan permintaan terakhirnya agar dimakamkan di desa ibundanya, Sultan Hadiwijaya pun dimakamkan di Desa Butuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.